Kelahiran Pedang Iblis bab 231 spesial. Phoebe melihat darah keluar dari mulut Manuel. Dia melihat bagaimana kemarahan di matanya perlahan berubah menjadi keheranan sebelum menghilang sama sekali. Cahaya di matanya menghilang saat meninggalkan bangsawan. Manuel meninggal tepat di depan matanya. "Apa yang telah kau lakukan?" Phoebe berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang siswa dari akademi akan membunuh pewaris keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan adalah organisasi paling kuat setelah keluarga kerajaan. Siapa yang ingin memusuhi dirinya sendiri dengan mereka? Namun, Nuh bukanlah seorang pembudidaya biasa. Ketika Manuel menyerang, dia sudah memutuskan untuk membunuh keduanya. Pertama, dia datang ke sana untuk menguji dirinya sendiri. Tidak ada lawan yang lebih baik daripada seorang kultivator yang terluka dengan peringkat tubuh 4. Kedua, keduanya diisolasi dari anggota kelompok lainnya. Begitu Nuh melihat bahwa tidak ada orang lain yang datang, dia memutuskan bahwa lebih baik menangani ancaman yang tidak terduga itu. Ketiga, dia tahu bahwa tubuh peringkat 4-nya telah terekspos. Wanita di depannya belum menyadarinya. Terakhir, dia membutuhkan umpan untuk cacing penggali. Jika nafas dalam jumlah besar dikeluarkan di ruangan itu, banyak binatang ajaib akan tertarik, mencegah Nuh berjalan ke dalam perangkap. "Saya membunuhnya." Nuh dengan lugas menjawab, memeriksa tubuh Manuel untuk mengumpulkan semua barang miliknya. "Apakah kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan? Keluarga Gouso tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Mereka akan membuatmu membayar dan tidak ada perlindungan yang dapat menyelamatkanmu." Nuh mengambil space ring dan senjata Manuel dan berbalik ke arah wanita yang masih duduk di tanah. "Kamu benar-benar tidak mengerti situasi seperti apa yang kamu hadapi, kan?" Nuh menggelengkan kepalanya setelah dia mengucapkan kata-kata itu dan perlahan mendekatinya. Setelah kalimat itu, sesuatu muncul di dalam kepala Phoebe dan matanya membelalak mengerti. Dia ingat bahwa Vance lebih muda dari Manuel, namun dia berhasil mengalahkannya hanya dengan menggunakan kekuatan kasarnya. Itu seharusnya tidak mungkin, kecuali... Pikirannya berpacu sampai akhirnya dia mencapai kesimpulan yang lebih mengejutkannya. "Kamu memiliki tubuh peringkat 4. Tapi bagaimana? Kamu terlalu muda." Nuh mengangguk tetapi tidak pernah berhenti mendekatinya. "Lihat, ketika kamu diberkahi dengan kekayaan dan kekuasaan, kamu biasanya lupa bahwa kamu tidak begitu istimewa. Kamu bahkan bisa menjadi seorang royal tetapi, di tempat ini, peraturan tidak dapat melindungimu." Kemudian, Nuh mulai berlari dengan kecepatan penuh ke arahnya. Phoebe terkejut dan memaksakan diri untuk berdiri, memegang tombaknya untuk memblokir serangan yang datang. Namun, cederanya sangat menghambat gerakannya, dia jauh dari kekuatan puncaknya. "Saya bisa memenangkan ini, dia adalah siswa terkuat di generasinya tetapi saya telah berkultivasi selama 3 tahun lebih dari dia tidak mungkin sekuat itu." Namun, keyakinannya hancur setelah bentrokan pertama mereka. Nuh segera menggunakan bentuk pertama Ashura, menciptakan 20 pedang halus yang menyerang Phoebe dari segala arah. Dia terkejut sekali lagi dan buru-buru memutar tombaknya untuk memblokir serangan yang masuk. Tombak bergetar dengan ritme yang tidak biasa, memperlambat serangan Nuh ketika mereka terlalu dekat dengannya dan mengurangi kekuatan mereka. Sebagian besar serangan Nuh diblokir oleh pertahanan itu, tetapi beberapa di antaranya berhasil lolos dari pertahanannya. Pedang menebas jubahnya, yang menghalangi banyak dari mereka, sehingga hanya 2 luka yang muncul di sana. Namun, ketika serangan itu melampaui pertahanan jubah, mereka tidak dapat melukai Phoebe.
Nuh merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding batu yang keras dan dia tidak dapat memecahkannya. Ini menyebalkan, pembelaannya ketat dan aku tidak bisa membuang banyak waktu. Nuh melihat bahwa serangannya tidak efektif dan memutuskan untuk menggunakan kemampuan tubuhnya. Selaput di sekitar jantungnya menegang dan menuangkan cairan nafas ke dalam sistem peredaran darahnya. Phoebe telah menggunakan metode pertahanan terbaiknya untuk memblokir serangan dan takjub saat mengetahui bahwa pria di depannya masih berhasil menyentuh kulitnya. Saya memiliki pertahanan terbaik dari generasi saya tapi dia bisa mematahkannya. Kemudian, dia melihat bagaimana pembuluh darah Nuh menjadi hitam dan mulai berdenyut dengan irama yang teratur. Lebih banyak serangan datang ke arahnya setelah itu dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan perubahan mendadak itu. Tombaknya berputar lagi, memancarkan getaran yang sama seperti sebelumnya. Namun, saat itu tekniknya tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan dan dia perlahan didorong mundur oleh serangan tanpa henti. Harus dikatakan bahwa dia terluka, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya karena kakinya terluka. Selain itu, Noah telah berhenti mencoba menemukan titik lemah dalam tekniknya dan mulai fokus pada senjatanya sambil menggunakan kekuatan penuh dari tubuhnya. Phoebe terus didorong mundur. Kakinya sakit dan tangannya perlahan menjadi sakit dan mati rasa. Dia tidak bisa bertahan lebih lama jika dia membatasi diri untuk bertahan. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa menyerang dengan benar dalam kondisiku saat ini dan fans ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saya harus menunda sebanyak yang saya bisa dan menunggu kedatangan Lord Daniel. Dia memutuskan dalam pikirannya dan memfokuskan seluruh energinya untuk bertahan sebanyak yang dia bisa. Getaran yang diciptakan dengan seni bela dirinya meningkat dan mulai mempengaruhi area yang lebih luas di depannya. Bahkan gerakan Nuh mulai terpengaruh oleh getaran itu, namun dia sudah mencapai kesimpulan lain di benaknya. Serangannya mulai mengeluarkan asap hitam yang menumpuk di sekitar Phoebe. Sebuah mantra. Tapi saya menggunakan seni bela diri peringkat 4 dengan tubuh peringkat 4 dan item bertuliskan pertahanan di peringkat kedua. Apakah dia mulai cemas? Jejak harapan muncul di matanya yang langsung hancur ketika dia melihat efek mantra itu pada pertempuran. Asap menghancurkan getaran yang dia ciptakan, memungkinkan serangan Nuh dengan bebas berbenturan dengan tombak dan menembus pertahanannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 232 Monster. Apa itu? Mantra peringkat 1 tidak bisa mematahkan pertahananku begitu cepat. Phoebe ketakutan. Serangan Nuh langsung berbenturan dengan tombaknya, mentransmisikan seluruh kekuatan mereka padanya. Dia mengambil langkah besar ke belakang, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh gerakannya. Namun, asap hitam mulai mempengaruhi jubahnya, perlahan memakannya dan mengurangi kekuatannya. Juga, Nuh tidak pernah berhenti menekannya, tidak peduli seberapa banyak dia mundur, dia selalu ada di depannya. Kemudian, punggungnya membentur dinding ruang bawah tanah, mencegahnya mundur. Serangan Nuh menjadi lebih ganas pada saat itu. Phoebe berjuang untuk memblokir serangan tetapi, tanpa efek seni bela dirinya, dia tidak bisa bertahan sebaik sebelumnya. Banyak luka muncul di jubahnya dan luka mulai menumpuk di tubuhnya. Noah akhirnya berhasil membuatnya berdarah. Juga, asap hitam menumpuk di sekitar sosoknya, terus memakan jubah dan kulitnya. Apakah saya akan mati di sini? Dia tidak bisa melihat jalan keluar dari situasi itu dan akhirnya mulai mempertimbangkan pilihan itu. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Ia mulai panik,
melakukan beberapa kesalahan dalam eksekusi wujudnya yang langsung dimanfaatkan oleh Noah. 2 dari serangannya menikamnya di pinggang, mengakhiri perjuangannya untuk bertahan hidup. Kenapa? Aku tidak pantas menerima ini. Suara lembut Phoebe bergema di ruangan saat dia kehilangan kekuatannya dan melepaskan senjatanya. Mata Nuh menjadi gelap setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia tidak menghentikan serangannya dan menusuk dadanya untuk menimbulkan luka yang fatal. Kulitnya keras dan kasar, menyerupai batu, namun tidak bisa menghentikan pukulan Nuh saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Hidup meninggalkan Phoebe tepat di depan mata Nuh. Bangsawan lain telah meninggal karena dia. Nuh tidak membuang waktu dan mengumpulkan barang-barangnya, buru-buru membawa tubuhnya ke tempat dia meninggalkan milik Manuel. Kemudian, dia menutupi area itu dengan asap hitam dan menunggu setiap jejaknya menghilang. Selanjutnya, medan perang. Nuh menggunakan asap beracun untuk menghapus setiap jejak pertempuran dari ruang bawah tanah, menghancurkan medan yang berlumuran darah dan menutupi bekas luka dari dinding. Ini harus dilakukan. Nuh berpikir setelah memeriksa ruangan itu lagi. Dia mengeluarkan beberapa ramuan dan segera meminumnya. Pertarungan telah mengungkapkan dirinya cukup menantang dan Nuh ingin kembali ke bentuk puncaknya secepat mungkin sebelum gelombang cacing tiba. Dia kuat. Tanpa mantraku, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Nuh menilai dalam benaknya saat dia duduk di tanah untuk beristirahat. Kemudian, kata-kata terakhirnya bergema di kepalanya dan membuatnya tenggelam dalam pikirannya. Berapa banyak dari mereka yang mati yang benar-benar pantas mendapatkannya? Nuh mengingat semua pengalaman hidup keduanya. Di duniaku sebelumnya, orang miskin dieksploitasi sampai mereka mati kelaparan. Peperangan terjadi di mana-mana dan orang-orang berkuasa hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka, yang lemah selalu disingkirkan. Ini sama dengan pengecualian bahwa seorang pria lajang bisa menjadi entitas yang kuat, begitu kuat sehingga aturan dan etika harus tunduk padanya. Itu sebabnya sarana kekuasaan dikontrol dengan sangat ketat dan para bangsawan selalu berhasil mengumpulkan lebih banyak kekuasaan dari waktu ke waktu. Baik dan jahat adalah ide manusia, mereka tidak mutlak dalam arti mereka. Itu adalah kesimpulan yang telah dia capai di kehidupan sebelumnya. Namun, di dunia sebelumnya, manusia tidak bisa lepas dari aturan itu. Mereka terikat pada makna yang diputuskan oleh beberapa orang berkuasa, mereka dipaksa bekerja untuk membeli kebebasan mereka, mereka adalah boneka dalam monster menakutkan masyarakat itu. Nuh telah kehilangan keterikatan dengan kehidupan di sana, dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, melakukan beberapa hal yang dia sukai dengan caranya sendiri. Namun di dunia baru itu, manusia bisa naik ke langit dan menghancurkan gunung, mereka bisa menjadi dewa dan meraih bintang hanya dengan pikiran mereka. Nuh akhirnya menemukan sesuatu yang melampaui aturan atau etika apapun, sesuatu di atas makna samar baik dan jahat, sesuatu yang membuatnya ingin hidup kembali. Namun, manusia bertindak selalu dengan cara yang sama. Perjalanan kultivasinya terhalang oleh statusnya dan oleh mereka yang ingin mengendalikannya. Di mata para bangsawan, dia hanyalah pion yang harus dibatasi dan digunakan. Katakan padaku, muridku, apa yang bisa kamu lakukan melawan lawan yang lebih cepat dan lebih kuat yang tidak bisa kamu akali? Kata-kata William dari sesi latihan pertamanya bergema di benaknya. Nuh telah memahami makna di balik ajaran itu sejak lama. Dunia ini tidak adil. Menyerah pada ambisi Anda adalah kunci untuk bertahan hidup jika Anda tidak memiliki status tinggi. Apakah itu bahkan hidup?
Kehidupan kompromi hanya dapat menyebabkan kehidupan penyesalan. Kematian tidak membuat saya takut. Yang saya takutkan adalah menjalani kehidupan lain yang menyedihkan dan meninggalkan alasan yang membuat saya tetap hidup. Saya tidak bisa melakukan itu. Nuh sudah mencapai kesimpulan itu sejak lama, tetapi kata-kata Phoebe mengingatkannya pada keraguan lama itu. Suara merangkak terdengar di dalam ruangan, sepertinya binatang ajaib telah tiba seperti yang diprediksi oleh Nuh. Nuh menghela nafas dan berdiri, dia tahu bahwa dia tidak bisa istirahat lagi. Ada jawaban lain untuk pertanyaannya. Dia tersenyum sedikit memikirkan tuannya di rumah Balvan. Jika lawan saya lebih cepat dari saya akan membuat jebakan dan mencegahnya melarikan diri. Jika lawan saya lebih kuat dari saya akan lepas dari genggamannya sampai dia kelelahan. Jika lawan saya lebih pintar dari saya akan memotong anggota tubuhnya dan membuatnya tidak dapat mengambil tindakan apapun, jika dia adalah mereka bertiga. 100 atau lebih binatang ajaib keluar dari terowongan ruangan. Saat itu, tidak hanya ada binatang ajaib peringkat 3, tetapi bahkan versi mereka yang lebih lemah. Jika dia adalah mereka bertiga, aku akan menjadi monster dan melakukan semua yang diperlukan untuk mengalahkannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 233 Penyelamatan. Di ruang bawah tanah, genangan darah ada di mana-mana di tanah. Nuh sedang duduk di antara mereka, diam-diam berkultivasi untuk membantu kesembuhannya. Dia baru saja mengalahkan serangan cacing penggali dan menggunakan lagi beberapa ramuannya untuk mengisi kembali pusat kekuatannya. Ada spesimen peringkat 1 dan 2 kali ini. Saya semakin dekat dengan pemimpin. Dia pikir, penyergapan terakhir menampilkan binatang yang lebih lemah, yang berarti bahwa jumlah spesimen peringkat 3 telah berkurang secara drastis. Mungkin ini jebakan lain, aku tidak benar-benar tahu seberapa hati-hati aku harus melawan sesuatu dengan warisan bloodline. Pengetahuan tentang kasus langka itu terbatas, hal seperti itu hanya terjadi beberapa kali agar berhasil dipelajari. Saya harus membuang sebagian dari mayat di suatu tempat, saya tidak benar-benar menggunakannya. Juga, saya memiliki 4 cincin luar angkasa untuk diperiksa. Saya mungkin harus masuk lebih dalam ke sarang sebelum melakukan itu. Dia telah bertarung 2 kali di ruang bawah tanah itu, jejak pertempuran menjadi terlalu jelas. Dia tidak takut dengan pembudidaya lain di kelompok Daniel, jika dia bertemu dengan mereka, dia akan membunuh mereka atau berbohong. Namun, dia yakin gerombolan cacing itu merencanakan serangan lain. Saya tidak tahu apakah makhluk peringkat 4 berpikir sebagai binatang buas atau sebagai manusia. Ini jelas mencoba menyelidiki saya, tetapi saya tidak tahu apakah rencananya akan melelahkan saya atau sesuatu yang lain. Aku mungkin harus menghabiskan 1 atau 2 hari bersembunyi di sebuah gua kecil untuk pulih dengan ramuanku, menggunakan berkat Brett sekarang akan terlalu berbahaya. Dia awalnya mengira bahwa berkah nafas adalah keuntungan terbesarnya di lingkungan itu, tetapi dia harus mempertimbangkan kembali gagasan itu. Dia tidak mengharapkan pembudidaya lain untuk datang. Menggunakan mineral itu akan mengekspos posisinya kepada mereka dan memfasilitasi pengelompokan mereka kembali. Cacing itu bukan masalah, tapi kurasa aku tidak bisa menang melawan 2 pembudidaya sekuat wanita itu, terutama jika Daniel salah satunya. Pertarungan melawan Phoebe membuatnya menyadari bahwa keunggulan sebenarnya masih berupa wujud iblisnya. Tekniknya sedikit lebih unggul darinya, tetapi dia tidak bisa meraih kemenangan cepat hanya dengan seni bela dirinya. Dia berurusan dengan para bangsawan yang lebih tua darinya, mereka kuat dan diperlengkapi dengan baik.
Aku perlu menghemat energi mentalku dan breath cair di tubuhku untuk melawan monster peringkat 4. Saya sudah menghabiskan terlalu banyak dari yang terakhir. Energi mental pulih saat kultivator beristirahat, tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Namun, cairan breath di tubuhnya bergantung pada dantiannya yang berjuang untuk mengisi ulang dirinya sendiri di ruang bawah tanah. Beruntung bagi Nuh, dia memiliki banyak ramuan dan pil yang dapat membantu dalam situasi apapun. Ayo kita cari gua itu dan istirahat. Dia berpikir, menyelimuti sosoknya dengan energi mental dan bergerak menuju bagian sarang yang lebih dalam. Sementara itu, seorang pemuda sedang berlari dengan kecepatan tinggi di salah satu terowongan. Dia dalam keadaan yang menyedihkan, jubahnya robek dan rusak, dia berkeringat deras, dan beberapa luka terbuka masih meneteskan darah ke tanah saat dia berlari. Sekitar 40 cacing peringkat 3 ada di belakangnya, mereka lebih cepat dari pembudidaya, penjara bawah tanah adalah wilayah mereka. Persetan, andai saja Lord Daniel atau Milo ada di sini, binatang terkutuk, mengapa mereka begitu akurat dalam penyergapan? Pria itu adalah Troy yang telah dipisahkan dari kelompoknya yang lain. Dia beruntung, dia berhasil memasuki salah satu terowongan segera setelah lantainya pecah, hanya menderita luka ringan. Namun, semua rekannya yang lebih kuat telah jatuh lebih dalam ke sarang, meninggalkannya sendirian di bagian atas penjara bawah tanah. Awalnya, dia berpikir untuk mencari jalan keluar dan meminta bantuan, namun binatang ajaib tidak pernah mengizinkannya melakukannya. Mereka mulai menyerangnya, tidak pernah membiarkannya beristirahat atau pulih, memaksanya untuk menyelam lebih dalam ke sarang untuk menghindari serangan mereka. Setelah hampir setengah hari bertarung terus-menerus, Troy kelelahan. Jubah pelindungnya telah hancur, pusat kekuatannya hampir kosong, dan tubuhnya saja tidak cukup untuk menghadapi binatang buas itu. 10 atau lebih cacing muncul tepat di depannya, menghalangi jalannya. Sialan! Dia mengutuk dalam pikirannya dan mengulurkan tangannya ke arah binatang buas. Seekor rubah yang terbuat dari api keluar dari lengannya dan melompat ke arah cacing, menelan sosok mereka dalam api yang mengamuk yang segera menghancurkan mereka. Troy melompati tirai api dan melanjutkan pelariannya, namun kulitnya semakin memburuk. Itu mantra terakhirku, aku harus mencari tempat yang aman untuk pulih atau aku akan mati. Troy tahu bahwa tanpa bantuan mantranya, dia akan kewalahan oleh banyaknya binatang buas di dalam kawanan. Kemudian, dinding di sisinya pecah dan puluhan cacing peringkat 3 jatuh tepat di atas sosoknya. Troy tidak punya waktu untuk mengelak dan tenggelam oleh gelombang binatang ajaib. Apakah ini akhirnya? Dia berpikir ketika cacing mulai menggigit tubuhnya dan merobek dagingnya. Namun, pada saat itu, tebasan angin menembus ruangan dan memotong kepala banyak cacing, membunuh mereka di tempat. Kultivator lain muncul, melompat langsung di tengah kelompok binatang buas dan mengirimkan lebih banyak serangan ke arah mereka. Dia memegang 2 pisau yang dia lambaikan tanpa ragu, menimbulkan luka fatal pada setiap binatang. Dia berjalan tak tertandingi di antara cacing, makhluk peringkat 3 itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Milo. Troy tersenyum senang melihat salah satu temannya telah datang membantunya dan berjuang untuk mengalahkan cacing yang masih berusaha memakannya. Milo tiba di posisinya dan membunuh monster di atasnya sebelum berbalik dan mengirimkan puluhan tebasan angin ke monster yang tersisa. Hanya dalam beberapa menit, 40 atau lebih binatang ajaib itu telah terbunuh dan Troy telah diselamatkan. Kelahiran Pedang Iblis bab 234 fans. Milo, terima kasih banyak.
Troy berjuang untuk berdiri dan membungkuk kepada rekannya sebagai tanda terima kasih. Milo tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menyerahkan pil kepadanya. Ini akan membantu menyembuhkan lukamu. Berfokuslah untuk memulihkan sementara aku mengumpulkan tubuh cacing ini. Kita akan segera bergerak setelah kamu lebih baik. Troy mengambil pil itu dan duduk kembali di tanah. Milo memiliki tubuh peringkat 4 dan lebih tua darinya, dia tidak akan keberatan dengan apapun yang dia katakan. Beberapa jam berlalu di mana kedua bangsawan diam-diam berkultivasi untuk mengisi kembali pusat kekuasaan mereka. Waktunya pergi, aku khawatir dengan yang lain. Milo memerintahkan dan Troy mengikuti tanpa mengeluh. Tempat ini aneh. Aku tidak pernah tahu binatang ajaib bisa memasang begitu banyak jebakan dalam waktu sesingkat itu. Kata Troy, menggambarkan peristiwa yang membawanya ke situasi itu. Memang aneh, aku hanya diserang sekali dan kemudian aku tidak menemukan jejak binatang ajaib. Mereka pasti telah memfokuskanmu sepanjang waktu karena mereka mengerti bahwa kamu adalah salah satu yang terlemah dari kelompok kami. Untungnya, aku memperhatikan mantramu dengan teknik investigasiku, kalau tidak aku akan tetap berkeliaran tanpa tujuan di salah satu terowongan. Troy menundukkan kepalanya mendengarkan kata-kata itu, dia merasa tidak berguna. Milo meletakkan tangan di atas bahunya dan tersenyum hangat padanya. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu masih muda tetapi karaktermu sudah sekuat ini. Aku yakin kamu akan menjadi kultivator yang kuat di masa depan. Jika Manuel ada di tempatmu, dia tidak akan bertahan selama ini. Troy mengangguk pada pujian itu dan mengangkat kepalanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Milo tersenyum lagi dan menunjuk ke bagian sarang yang lebih dalam. Lord Daniel pasti telah pergi ke inti sarang. Saya percaya bahwa jika kita mengikuti pergerakan binatang buas, kita akan menemukannya. Bagaimana dengan Phoebe dan Manuel? Phoebe bukan masalah, dia kuat, dia bisa menangani sejumlah monster peringkat 3. Adapun Manuel, mata Milo menjadi dingin saat dia berbicara. Jika dia mati di sini, kesia-siaannya akhirnya akan diperlihatkan kepada dunia. Ekspresi Troy menjadi rumit setelah mendengar kata-kata itu. Apa itu? Milo memperhatikan perubahan itu pada temannya dan menanyakan itu. Milo, aku tahu kamu tidak terlalu menyukainya karena kejadian di akademi. Benar sekali. Dia sangat membual tentang menyamai kecepatan kultivasi Daniel dan kemudian dia kalah dari anak nakal dengan asal-usul yang sama. Dia mempermalukan seluruh masyarakat bangsawan dengan tindakannya. Milo mendengus, menyela kalimat Troy. Aku ada di sana, Milo. Aku ada di kelasnya. Pria itu, Vance, dia pria yang kejam. Jika profesor tidak ikut campur selama pertarungan, Manuel akan mati di sana. Apa yang kamu coba katakan? Aku melihatnya bertarung setiap minggu, Milo. Sejujurnya dia adalah petarung terkuat yang pernah kulihat, seolah-olah dia dilahirkan dengan pedang di tangannya. Troy berada di kelas Grayshed bersama Noah dan June dan kursus pertempuran sesungguhnya adalah salah satu yang paling banyak dihadiri. Para siswa di sana telah melihat kemampuan Nuh dengan senjatanya, itu sebabnya mereka tidak pernah curiga bahwa dia telah menyontek dalam tes masuk. Lebih kuat dari Daniel? Alis Milo terangkat saat dia menanyakan pertanyaan itu. Namun, Troy segera menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Dia bahkan lebih muda dariku, dia tidak bisa menandingi pusat kekuatan Lord Daniel. Aku hanya mengatakan, kamu seharusnya tidak terlalu keras pada Manuel. Dalam pertempuran itu, dia melakukan yang terbaik tetapi Vance telah melakukannya. Terlalu kuat. Juga, saya pikir dia bahkan menahan diri. Menahan.
Saat itu, Milo benar-benar terkejut. Dia membenci Manuel karena kekalahannya melawan orang biasa. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa perbedaan kekuatan akan begitu besar. Ya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi sepertinya tidak ada yang menyadari bakatnya. Dia hanya menggunakan seni bela diri dan bonekanya setiap saat. Aku tidak percaya itu. Dalam 3 tahun di akademi, dia tidak melakukannya. Jangan membeli satu mantra pun untuk elemennya. Milo tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu beberapa rumor tentang Nuh, tetapi sebagian besar terkait dengan pertempurannya dengan Manuel. Juga, Nuh berasal dari generasi yang lebih muda. Pewaris keluarga bangsawan tidak akan begitu tertarik pada seseorang semuda itu. Kultivator macam apa dia? Milo memecah kesunyian untuk mengajukan pertanyaan itu. Menyendiri, seorang penyendiri sejati. Dia tidak banyak bicara dan dia sering mengasingkan diri di penginapannya. Dia tampaknya hanya peduli pada kultivasinya dan dia tampaknya tidak peduli pada perempuan sampai dia mulai hidup bersama dengan rekan tandingnya. Saya harus mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang menakutkan. Milo mengabaikan bagian terakhir dari penjelasan Troy dan fokus pada satu aspek tertentu. Menurutmu apakah layak berinvestasi padanya? Troy sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi kemudian dia mengerti apa yang dimaksud temannya. Ya, saya tidak melihat dia menjadi lemah secara tiba-tiba dan dia akan membutuhkan seseorang yang membiayainya. Saya percaya kita harus mencoba mengikatnya, dia akan menjadi aset besar dalam penyebab. Milo mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke sisi terowongan. Aku akan berkonsultasi dengan Lord Daniel tentang ini, sekarang kita harus menangani cacing-cacing itu. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, banyak lubang muncul di dinding berbatu dan sekitar 50 cacing keluar dari sana. Ada beberapa binatang peringkat 3 pada waktu itu, dengan mayoritas dari mereka berada di peringkat kedua. Sepertinya kita semakin dekat. Milo berteriak. Sementara itu, di bagian lain sarang, Daniel berjalan dengan tenang di salah satu terowongan. Bola putih ada di bahunya yang menerangi area itu. Daniel tidak membutuhkan cahaya itu untuk melihat, tetapi bola itu berguna untuk menarik cacing dan mendeteksi gerakan mereka dari balik tembok. Apa ini? Dia berpikir, berhenti ketika dia tiba di area luas yang penuh dengan genangan merah tua. Kelahiran Pedang Iblis bab 235 perbedaan. Seseorang telah bertempur di sini dan kemudian masuk lebih dalam ke sarang. Daniel menyimpulkan dalam benaknya setelah memeriksa ruang bawah tanah. Dia melakukan pemeriksaan cepat dengan energi mentalnya, tetapi dia tidak menemukan jejak kehidupan. Apakah ini karya kultivator tunggal? Atau apakah salah satu dari kelompok saya membersihkan area ini sambil melanjutkan penjelajahan? Dia tidak bisa memastikan kedua kemungkinan itu. Satu-satunya metode untuk menemukan jawaban adalah menjelajahi sarangnya. Aku harus mengumpulkan darah ini dulu, ini akan berguna setelah beberapa putaran pemurnian. Daniel memeriksa setiap genangan air dan mengumpulkan darah yang membuatnya menjadi satu mangkuk besar. Setelah genangan air dikosongkan, dia melakukan teknik dan merentangkan tangannya di atas cairan merah tua di dalam mangkuk. Tangannya bersinar dan memancarkan radiasi khusus yang memanaskan semua kotoran di dalam darah binatang ajaib. Asap abu-abu keluar dari mangkuk dan darah perlahan kehilangan warna gelapnya, berubah menjadi merah cerah. Sekarang ini bisa digunakan, pikir Daniel, menghentikan tekniknya dan meletakkan mangkuk itu di dalam cincin antariksanya.
Teknik yang baru saja dia gunakan tidak sulit tetapi membutuhkan waktu lama untuk memurnikan material sepenuhnya. Beberapa jam harus berlalu bagi Daniel untuk menyelesaikan prosesnya. Matanya kemudian menyapu berbagai terowongan yang mengarah ke bawah. Ada banyak dari mereka, beberapa lebih besar dari yang lain, namun mereka semua memiliki semacam lingkaran cahaya di ujungnya. Cahaya itu seharusnya berasal dari kredit obsidian yang telah terbentuk. Saya tidak dapat memperkirakan nilai sebenarnya dari sini. Yah, bahkan jika keluarga Elbas tidak secara terbuka mengatakannya, itu adalah kesopanan mereka. Daniel tidak hanya memiliki pengetahuan luas tentang sebagian besar topik kultivasi, tetapi ia juga mahir dalam politik dan perilaku sosial. Keluarga Udie adalah keluarga bangsawan berukuran besar. Daniel telah menerima ajaran terbaik sejak dia bisa berbicara. Juga, ketika bakatnya ditemukan, keluarganya tidak segan-segan menginvestasikan sebagian besar kekayaannya untuk mengundang guru privat untuk lebih meningkatkan ilmunya. Seorang ahli waris yang lahir dengan salah satu bakat paling langka adalah peristiwa yang menyenangkan. Keluarga bangsawan manapun tidak keberatan mengontrak hutang besar untuk mengasuh kultivator yang begitu menjanjikan. Lagi pula, berapa banyak manusia yang bisa memasuki dunia kultivasi? Hanya prajurit dan bangsawan yang diberi akses ke metode yang memungkinkan mereka berkultivasi. Yang lain hanya bisa bermimpi menjadi kultivator. Namun, para prajurit tidak dipercaya. Seorang kultivator dengan unsur langka tetapi tanpa darah bangsawan dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Ketika kebetulan menumpuk dan seorang bangsawan dengan elemen langka lahir, keluarga yang menjadi miliknya akan menginvestasikan sejumlah besar kekayaan untuk memastikan kesuksesannya di masa depan. Itu sebabnya Daniel berhasil menghubungkan lingkaran cahaya pucat ke kredit yang terbentuk sepenuhnya ketika Nuh tidak melakukannya. Hidup mereka terlalu berbeda. Daniel diberkati dengan kekayaan dan bakat yang langka, keluarganya telah menerapkan ajaran yang ketat kepadanya, yang telah memberinya banyak pengetahuan di setiap aspek dunia. Nuh, sebaliknya, berstatus rendah dan bakatnya yang langka selalu dipandang sebagai ancaman. Juga, kepribadiannya cukup ekstrim, yang membuatnya bahkan mengabaikan pengetahuan umum dunia itu untuk fokus sepenuhnya pada topik yang dia minati. Selain bertarung dan berkultivasi, studinya hanya berkaitan dengan binatang ajaib. Tidak mengherankan jika dia tidak dapat menghubungkan halo itu dengan kredit yang terbentuk sepenuhnya. Terowongan yang lebih besar tidak akan membatasi pergerakan saya dan memungkinkan saya mendeteksi ancaman apapun sebelum terlambat. Aku juga harus pelan-pelan, bagaimanapun juga ini adalah zona bahaya. Daniel memutuskan dalam pikirannya dan dengan hati-hati berjalan menuju gua terbesar, tanpa mengetahui bahwa di dalam salah satu lorong sempit lainnya, Nuh diam-diam melakukan yang terbaik untuk mengisi kembali pusat kekuatannya. Alasan Nuh berbeda dalam pemilihan terowongan. Area yang lebih luas hanya akan memfasilitasi penyergapan cacing. Pemimpin gerombolan itu memiliki warisan bloodline, ia tahu bagaimana manusia bertindak. Ada kemungkinan besar bahwa lorong-lorong besar diawasi. Itu adalah pemikirannya ketika dia memutuskan untuk bersembunyi di rongga sempit itu. Dan, karena itu, Noah dan Daniel tidak bertemu saat itu. Waktu berlalu dengan lambat. 3 pembudidaya di Bare Dungeon melakukan yang terbaik untuk mencapai bagian terdalam dari sarang, namun mereka bergerak perlahan, waspada terhadap serangan cacing. Hanya Nuh yang berdiri diam pada periode itu. Ramuannya perlahan menunjukkan efeknya dan dia terus kembali ke bentuk puncaknya.
Harus melewati 1,5 hari bagi Nuh untuk menghentikan kultivasinya dan melanjutkan penjelajahannya. Tembok ini adalah penghalang. Saya tidak mengerti jika ada serangan baru terhadap kelompok Daniel saat saya sedang memulihkan diri. Nuh berpikir ketika dia berdiri dan berbalik ke arah lingkaran cahaya pucat di kejauhan. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka telah melampaui posisi saya atau apakah mereka masih di belakang saya. Ada 3 pembudidaya yang tersisa dan salah satunya adalah Daniel. Situasinya tidak terlihat baik. Rencana Nuh adalah perlahan-lahan membunuh semua binatang yang lebih lemah dalam kelompok untuk memiliki 1 lawan 1 melawan pemimpin peringkat 4. Namun, strategi itu tidak bisa diterapkan lagi sejak ia mengetahui keberadaan kelompok Daniel. Tidak hanya binatang ajaib yang akan tersebar di dalam sarang karena mereka, tetapi dia juga tidak tahu apa reaksi mereka setelah dia ditemukan. Skenario kasus terbaik adalah saya menemukan makhluk peringkat 4, berhasil membunuhnya, dan melarikan diri tanpa ketahuan. Yang terburuk adalah saya tidak bisa membunuh pemimpin. Mereka menemukan saya, dan mereka menyalahkan saya atas kematian rekan mereka. Kita mungkin akan bekerja sama jika situasinya membutuhkannya, tetapi saya perlu menghubungkan Phoebe dan Manuel dengan binatang buas itu. Nuh berpikir sejenak sebelum menemukan rencana yang cocok untuknya. Aku harus menemukan pemimpinnya terlebih dahulu. Kelahiran Pedang Iblis bab 236 bukti. Membunuh binatang ajaib peringkat 4 sendirian adalah tugas yang sulit. Dan Tian Nuh masih dalam tahap gas, itu tidak dapat menimbulkan kerusakan berat pada makhluk di peringkat keempat dan Brett di dalamnya tidak cukup untuk menguras habis binatang itu. Namun, Nuh memiliki mantra bentuk iblis yang memberikan kerusakan dari waktu ke waktu dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Itu, ditambah dengan kemampuan tubuh yin-nya, memberinya semacam kepercayaan diri dalam kecakapan bertarungnya. Juga, fakta bahwa cacing penggali pada umumnya dianggap binatang lemah semakin meningkatkan harapannya. Namun, kelompok Daniel telah mengubah situasi. Nuh tidak bisa menggunakan simpanan ramuannya yang besar atau berkat nafas untuk terlibat dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan pemimpin. Dia hanya akan menarik perhatian para pembudidaya lain di sarang. Itu sebabnya dia memutuskan bahwa dia harus menjadi yang pertama bertemu cacing peringkat 4. Saya perlu secara akurat menentukan kekuatan pemimpin dan menanam beberapa bukti di dekatnya. Untungnya, saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk itu. Jika kekuatannya tidak cukup untuk membunuh cacing itu, dia perlu bekerja sama dengan 3 pembudidaya lainnya. Nuh tidak akan menyerahkan warisan bloodline begitu saja karena situasinya tidak menguntungkannya. Nuh mulai berlari. Kepala Eko keluar dari belakang lehernya untuk memeriksa area di belakangnya dengan lebih baik dan menggunakan kemampuan pemindaiannya terus-menerus. Mengirimkan gambar samar dari area tersebut ke Nuh. Nuh juga meningkatkan konsentrasinya ke puncak, dia tidak bisa membiarkan tidak siap dalam situasi itu. Dia cepat, dia melintasi terowongan dalam beberapa detik dan langsung terbang menuruni terowongan vertikal yang dia temukan. Kemajuannya jauh lebih cepat daripada pembudidaya lain di bagian lain sarang. Halo menjadi lebih jelas. Sasarannya, tentu saja, cahaya pucat yang berasal dari dasar gua itu. Cahaya itu semakin kuat sampai akhirnya dia bisa mengerti apa penyebabnya. Nuh berada di terowongan sempit ketika dia melihat kristal berkilau memancarkan cahaya yang sama yang datang dari bagian sarang yang lebih dalam. Itu kredit obsidian? Tentu saja. Halo itu harus dipancarkan oleh akumulasi besar kredit yang sudah terbentuk sepenuhnya.
Nuh sadar dan tidak ragu untuk menggali kristal dari dinding. Itu tidak melingkar seperti mata uang yang digunakan oleh para pembudidaya, bentuknya tidak rata dan tajam, namun tetap merupakan kredit. Ini seharusnya cukup untuk membuat 200 kredit. Saya yakin nilainya sedikit lebih rendah karena harus dibentuk dengan benar. Nuh melanjutkan perjalanannya dan menggali setiap kristal yang dia temukan. Dia tahu bahwa mineral itu milik keluarga kerajaan, tetapi dia tidak peduli. Jika mereka benar-benar ingin aku menahan diri untuk tidak mengambilnya, aku yakin Thaddeus akan mengatakan itu padaku. Hubungannya dengan keluarga kerajaan selalu rumit dan didasarkan pada keuntungan. Nuh percaya bahwa karena tidak ada yang melarangnya mengambil kredit, dia dapat dengan bebas mengumpulkannya. Saat dia masuk lebih dalam, terowongan mulai kehilangan komposisi berbatu dan berubah menjadi lorong yang terbuat dari kristal mengkilap. Ini pemandangan yang bagus. Nuh berpikir ketika dia menusukkan tangannya ke dinding, menggali seluruh potongan kredit. Dia tidak memiliki metode yang efektif untuk mengumpulkan semua kekayaan itu, jadi dia hanya mengambil segenggam kristal kapanpun dia punya kesempatan. Dia juga tidak ingin memperlambat gerak majunya, itu sebabnya dia membatasi dirinya pada potongan-potongan acak itu. Terowongan mengarah ke bawah dan Nuh melompati, mendarat dengan mulus di area besar yang berkilau dengan bantuan sayapnya. Apakah ini pusat sarang? Ruangan itu hampir transparan karena seluruhnya terbuat dari kredit, yang memungkinkan Noah untuk melihat tata letak sarang bahkan dari balik dinding. Tidak ada lagi terowongan yang mengarah ke bawah. Sepertinya aku telah mencapai area terdalam. Keras-keras suara rendah terdengar di telinga Noah yang membuatnya berbalik tiba-tiba ke salah satu sisi ruangan. Di sana, dia melihat cacing penggali raksasa dengan tenang memakan kristal ruangan. Kredit obsidian adalah mineral keras tetapi tampaknya tidak menyembunyikan makanan cacing sedikit pun. Menemukan Anda. Nuh tersenyum melihat pemandangan itu. Cacing itu akhirnya menyadari sesuatu dan menyelamatkannya untuk berbalik ke arah kehadiran yang tak terduga. Ketika ia menyadari bahwa itu adalah manusia, ia melepaskan pekikan rendah dan meluruskan tubuhnya, menggunakan tubuh bagian bawahnya untuk berdiri tegak di dalam ruangan. Baru setelah itu Nuh dapat melihat fitur persisnya. Panjang 6 meter dan tebal 1,5 meter. Kulitnya benar-benar merah, mungkin karena banyaknya kredit yang dimakan selama bertahun-tahun, dan anehnya diam, yang seharusnya disebabkan oleh kecerdasannya. Ini jelas merupakan spesimen peringkat 4. Pemimpin gerombolan itu berdiri diam-diam mengamati pembudidaya di depannya. Apakah itu mempelajariku? Saya yakin pasti terkejut bahwa saya berhasil tiba di sini tanpa diketahui oleh kelompok itu. Nuh telah menyembunyikan kehadirannya selama lebih dari sehari, memaksa binatang yang lebih lemah untuk memfokuskan 3 pembudidaya lainnya. Kemudian, dia berlari dengan kecepatan penuh menuju bagian bawah sarang. Kawanan itu tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Aku harus bergerak sekarang. Noah perlahan melambaikan tangannya dan mengeluarkan ratusan benda dari cincin luar angkasanya. Mayat cacing yang telah dia kumpulkan sejak dia masuk ke bare dungeon dengan santai diletakkan di tanah transparan, menodai kecemerlangannya dengan sisa darah di dalamnya. Juga, Nuh mengeluarkan tombak Phoebe dan pedang Manuel dan melemparkannya ke dua sisi ruangan yang berlawanan. Senjata berguling dengan santai di tanah, menunjukkan bentuknya yang penyok di bawah cahaya medan. Tentu saja, Nuh telah membuat beberapa tanda palsu pada senjata itu untuk mengelabui penyelidikan selanjutnya. Dari penyok itu,
tidak jelas apakah kedua pembudidaya itu bertarung melawan manusia atau binatang ajaib. Pemimpin menjadi marah dan mengeluarkan teriakan keras yang bergema di seluruh ruangan dan bergema di berbagai lorong. Pertempuran telah dimulai. Kelahiran pedang iblis bab 237 Pegas logam. Teriakannya berbeda dari cacing lainnya. Nuh menilai dalam benaknya ketika dia melihat makhluk peringkat 4 melompat ke arahnya. Dua pedang muncul di tangannya saat dia mempersiapkan diri untuk tabrakan yang akan segera terjadi. Tampaknya ada beberapa emosi di baliknya. Setelah pemikiran terakhir itu, Nuh menutup pikirannya dan fokus sepenuhnya pada pertempuran. Cacing penggali tidak memiliki serangan khusus atau kemampuan khusus, mereka hanya mengandalkan tubuh mereka untuk bertarung. Bagian terkuat mereka adalah mulut tempat deretan gigi melingkar, itu sebabnya mereka biasanya menerkam langsung mangsanya. Cacing di depan Nuh tidak terkecuali, ia melakukan lompatan lebih dari 20 meter sebelum mengenai tempat yang tepat di mana Nuh berada. Nuh berdiri diam, menahan kekuatan binatang itu tanpa menggunakan seni bela diri atau mantra. Gedebuk. Kekuatan pemimpin terlalu besar untuk dia tangani dan dia terlempar, terbanting ke dinding kristal. Nuh merasakan sakit di lengannya dan bahkan punggungnya sepertinya mengalami luka ringan. Namun, ekspresinya adalah kegembiraan dan kegembiraan. Aku bisa melawannya. Sampai saat itu, dia masih ragu dengan kekuatan tubuhnya yang sebenarnya. Tidak peduli berapa banyak monster peringkat 3 yang telah dia lawan, dia masih tidak sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya. Namun, setelah berhasil selamat dari serangan makhluk peringkat 4 dan hanya menderita luka ringan, dia akhirnya bisa menilai kekuatannya. Dia akhirnya bisa melawan binatang buas di barisan heroik, pemikiran itu membuatnya sangat senang. Nuh mendarat di tanah dan membuka sayapnya. Cedera di punggungnya sudah mulai sembuh dan itu bukan halangan untuk pertempuran, dia siap untuk melawan. Nuh menembak ke arah cacing, mengeksekusi bentuk pertama Asyura dengan kekuatan penuh. Di mata binatang itu, manusia langsung menjadi lebih berbahaya. Lebih dari 20 pedang halus diciptakan di sekelilingnya yang menyerang cacing itu tanpa ragu-ragu. Pedang menebas cacing di sekujur tubuhnya, meninggalkan luka dangkal setiap kali mereka berhasil mengenainya. Namun, cacing itu tidak mundur atau langsung menyerang, ia menunggu dengan sabar, mengarahkan pandangannya pada manusia di tengah badai pedang. Kemudian, tiba-tiba menyerang. Cacing itu menggunakan tubuh superiornya untuk menahan serangan Nuh dan membunuhnya. Persetan. Nuh mengutuk dalam benaknya dan mengarahkan sebagian besar pedang halus di depannya untuk memperlambat serangan pemimpin. Luka muncul di mana-mana di dekat mulut cacing yang melanjutkan serangannya, mengenai pedang Nuh yang sebenarnya. Gedebuk. Nuh sekali lagi terlempar oleh kekuatan yang mengesankan dari makhluk peringkat 4. Itu tidak panik dan menunggu saat yang tepat untuk mengeksploitasi kelemahan bentuk pertama, mengesankan. Nuh menganalisis dalam benaknya. Bentuk pertama Asyura mampu menggandakan serangannya bahkan jika dalam versi yang sedikit lebih lemah. Namun itu tidak berguna jika mereka tidak berhasil melukai musuh dengan parah. Lawan bisa saja melompat lurus ke tengah pedang dan memfokuskan kultivator yang menciptakannya. Aku tidak pernah mengira itu bisa menemukan titik lemah begitu cepat, binatang buas dengan warisan garis keturunan memang menakutkan. Makhluk peringkat 4 menunggu Nuh untuk menyerang lagi. Ia berdiri diam di antara mayat binatang buas di kawanannya, dengan hati-hati memeriksanya. Itu bahkan tidak memiliki kecerobohan yang biasa dari binatang ajaib lainnya.
Aku bertaruh bahwa itu menunggu paket yang tersisa tiba. Seruan perang dari sebelumnya pasti memiliki arti itu. Nuh agak ragu-ragu. Kekuatan pemimpin itu menakutkan, tetapi dia belum mengungkapkan serangan terkuatnya. Namun, jika dia menghabiskan energinya dan tidak berhasil membunuhnya sebelum hewan yang lebih lemah tiba, situasinya akan menjadi berbahaya. Kamu benar-benar cacing yang berhati-hati. Nuh mengejek binatang itu dalam pikirannya saat dia menyerangnya lagi. Saat itu, pemimpin tidak menunggu pedang berkembang biak dan menusuk tubuhnya. Ia menarik bagian atas tubuhnya ke dalam dirinya sendiri dan kemudian menembak dengan kecepatan luar biasa ke arah Nuh. Apakah itu meniru pegas logam? Nuh merasakan bahaya yang kuat datang dari binatang yang mendekat yang membuatnya dengan tegas mengaktifkan kemampuan tubuhnya. Pembuluh darahnya membengkak dan menjadi hitam, untuk sesaat memperkuat kemampuan fisiknya. Pemimpinnya terlalu cepat. Ia bentrok dengan pedang Nuh bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan bentuk pertama Ashura. Hanya 2 pasang lengan halusnya yang membantu senjata materialnya dalam bertahan dari serangan binatang itu. Tuut! Nuh merasakan kekuatan yang tak terbendung menabrak lengannya dan membuangnya. Dia menabrak dinding untuk ketiga kalinya, menggali ke dalam permukaan kristal sampai kekuatan serangan itu menghilang. Nuh merasakan tulangnya retak sementara sebagian kulit di punggungnya robek. Pemimpin itu berhasil menimbulkan kerusakan serius saat itu. Namun, cairan nafas di pembuluh darahnya sudah membantu pemulihannya, memperbaiki retakan kecil di tulangnya dan memperbaiki otot yang sobek. Benda ini telah menemukan sebuah teknik. Di dalam benak Nuh, tidak ada jejak keraguan karena rasa sakit tetapi hanya keheranan karena apa yang telah dia saksikan. Binatang ini benar-benar berhasil mengeksploitasi kesopanan tubuhnya untuk membuat serangan yang melampaui batasnya. Tubuh cacing penggali lunak dapat dikompresi dan diregangkan dengan mudah. Oleh karena itu tidak memiliki banyak nilai sebagai bahan pembuatan senjata. Namun, makhluk dengan warisan bloodline berhasil menggunakan kualitas itu untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Mengompresi dirinya sendiri sebelum menerkam musuh sangat meningkatkan kekuatan di balik serangannya, seperti pegas logam. Jenis binatang yang lemah seperti itu dapat mencapai sesuatu seperti ini dengan sedikit kecerdasan. Tubuh binatang ajaib memang berada di level lain. Nuh akhirnya menyerah untuk mencoba melawan pemimpin tanpa menggunakan mantra apapun dan mempersiapkan diri untuk keluar dari rongga yang telah diciptakan oleh dampak terakhirnya dengan dinding. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar di atasnya. "Fans, apakah itu kamu?" Kelahiran Pedang Iblis bab 238 bersama. Memutar waktu sedikit ke belakang. Troy dan Milo mendekati bagian kristal dari sarang. Namun, perjalanan mereka tidak sedamai Nuh. Mereka telah disergap berkali-kali oleh segerombolan cacing penggali. Namun jumlah spesimen peringkat 3 tampaknya berkurang setiap waktu. Saya percaya bahwa paket itu menjadi kekurangan binatang ajaib yang kuat, kata Milo dengan senyum puas sambil mengumpulkan mayat-mayat binatang buas di sekitarnya. Artinya kita semakin dekat dengan pemimpin. Troya menambahkan, Bare Dungeon secara publik merupakan zona bahaya. Semua orang tahu bahwa makhluk peringkat 4 sedang berbaring di suatu tempat. Ya, benar. Kredit yang terbentuk sepenuhnya menggantikan yang tidak terbentuk. Bagian tengah sarang dimulai sekarang. Milo berbicara dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Ancaman binatang ajaib peringkat 4 tidak bisa diremehkan. Milo memiliki tubuh peringkat 4 tetapi dantiannya hanya dalam tahap gas sementara Troy memiliki tubuh peringkat 3,
dia sama sekali tidak berguna melawan monster di peringkat heroik. Apakah kita maju? Pertanyaan Troy tepat sasaran. Mereka harus memutuskan apakah perlu ditelusuri lebih jauh. Mereka tidak ingin mempertaruhkan hidup mereka untuk misi Departemen Alkimia. Pertanyaannya adalah, maukah kamu mengikutiku? Sebuah suara terdengar dari belakang mereka yang membuat mereka berbalik tiba-tiba. Namun, ketika mereka melihat rambut emas pemuda itu dan senyumnya yang hangat, mereka tersenyum bahagia dan bersorak keras. "Daniel, kamu aman?" seru Milo sambil memeluk Daniel dengan gembira. Troy sedikit terkejut dengan gerakan penuh kasih sayang itu, tetapi dia memutuskan untuk membatasi dirinya hanya dengan membungkuk dan menyapa. "Tuan Daniel, saya senang melihat Anda baik-baik saja." Daniel terkekeh dan melepaskan diri dari pelukan Milo sambil menghentikan busur Troy. "Tidak perlu formalitas seperti itu. Anda telah mempertaruhkan hidup Anda demi misi saya, tidak perlu menambahkan Tuan pada nama saya." Troy mengangkat kepalanya sebelum membungkuk lagi, dia benar-benar tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melepaskan formalitas dasar seperti itu. Milo tertawa dan menepuk kepalanya yang tertunduk. "Troy, kamu selalu melihat Daniel sebagai karakter yang tinggi tetapi, kenyataannya, dia cukup sederhana. Dia hanya suka berkultivasi dan bergaul dengan teman-teman, jadi kamu bisa memanggilnya sebagai Daniel ketika kita sedang berduaan. Kamu tahu bahwa aku mungkin akan menjadi pemimpin yang memimpin penyebab di masa depan? Itu sebabnya aku harus mengolok-olokmu sekarang. Aku tidak akan memiliki kesempatan di masa depan." Troy menyaksikan dengan mata lebar pertukaran kata-kata lucu dari kedua bangsawan dan ketegangan yang terakumulasi dalam beberapa hari yang dihabiskan di ruang bawah tanah sedikit berkurang. Ada tanda-tanda Phoebe dan Manuel? Namun, mereka masih berada di zona bahaya, mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Milo menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Daniel dan suasana hati ketiga pembudidaya menjadi masam. "Aku akan masuk lebih dalam untuk menemukan beberapa petunjuk tentang mereka. Kamu bisa menemukan jalan kembali dan meminta bantuan, aku tidak ingin membahayakanmu lebih dari yang sudah kulakukan." Milo menggelengkan kepalanya lagi dan meletakkan pisau di pundaknya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian melawan monster peringkat 4. Jika sesuatu terjadi pada Phoebe, kami akan membayarnya." Daniel mengangguk dan berbalik ke arah Troy. Saat dia hendak membuka mulutnya, Troy berbicara dengan suara tegas. Daniel, aku bisa mengurus sisa-sisa paket saat kamu berurusan dengan pemimpin. Kamu jauh lebih kuat dariku tetapi kamu masih membutuhkan bantuan melawan monster peringkat 4. Daniel melihat tekad yang tak tergoyahkan di matanya dan menghela nafas sebelum menunjukkan senyum hangat kepada kedua temannya. "Kalau begitu sudah diatur, ayo selamatkan teman-teman kita." Mereka bergerak cepat, melewati terowongan di atas terowongan sampai mereka tiba di bagian sarang yang seluruhnya terbuat dari kredit kristal. Kemudian, teriakan nyaring bergema di bagian itu, yang membuat mereka tiba-tiba berhenti di tempatnya. "Apa itu tadi? Seseorang pasti melawan pemimpin? Kita harus bergegas." Daniel menjawab pertanyaan Troy dan mengambil posisi barisan depan dalam perjalanannya menuju dasar sarang. Gedebuk dan benturan bergema di terowongan saat mereka bergerak, menceritakan kisah pertempuran yang terjadi tepat di bawah mereka. Kemudian, mereka melihat area terdalam. Itu adalah ruang bawah tanah besar yang terbuat dari kristal transparan. Puluhan mayat cacing dibaringkan di tanah dan cacing merah besar berdiri dengan bangga di tengah ruangan, menatap titik tetap di dinding di depannya.
Tiga pembudidaya mengikuti garis pandang cacing dan melihat bahwa, di salah satu rongga di bawah mereka, seorang pembudidaya sedang berlutut dengan penjaganya terangkat. Terowongan semuanya transparan di area itu, tidak sulit untuk membedakan ciri-ciri kultivator dari balik dinding. Dia memiliki rambut hitam panjang yang diikat menjadi satu dengan santai. Dia mengenakan jubah hitam ketat dengan bagian atasnya robek di banyak tempat dan memegang dengan kuat dua pedang putih yang dia arahkan langsung ke cacing di depannya. Troy mau tidak mau menghubungkan sosok itu dengan sesama muridnya dan dia secara naluriah berbicara kepadanya. "Vance, apakah itu kamu?" Nuh menoleh dan melihat ketiga pembudidaya yang berdiri di sebuah terowongan di atasnya. "Mereka akhirnya tiba, aku akan keluar semua." Dia tidak berbicara tetapi hanya menatap mereka sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke makhluk peringkat 4. Dia tidak ingin menderita serangan mendadak cacing itu. "Daniel, lihat di sana." Namun, perhatian Milo tertuju pada hal lain. Dia menunjuk ke arah tombak dan pedang yang tergeletak di antara mayat binatang ajaib agar Daniel dapat melihat mereka. Daniel mengenali senjata-senjata itu dan tiba-tiba berbalik ke arah Nuh. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya memiliki nada kemarahan di dalamnya saat dia menanyakan pertanyaan itu. Nuh hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan suara polos. "Entahlah. Semuanya seperti ini saat aku tiba." Kelahiran Pedang Iblis bab 239 ringan. Ada beberapa detik keheningan di ruang bawah tanah. Cacing peringkat 4 berada di tengah ruangan, dengan hati-hati memperhatikan 4 manusia di depannya. Nuh memperhatikan binatang itu, dia melakukan yang terbaik untuk pulih dari luka sebelumnya, mengeluarkan cairan Brett di tubuhnya untuk melakukannya. Daniel, Milo, dan Troy mengalihkan pandangan mereka antara cacing dan senjata di tanah. Mereka tampaknya berjuang secara internal tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Daniel memecah kesunyian untuk mengajukan pertanyaan kepada Noah. "Saya seorang pemburu, saya berburu. Bagaimana dengan kalian semua? Aku punya misi dari akademi. Kenapa tidak menyerang? Mungkin menunggu seluruh kelompok untuk berkumpul di sini daripada bertarung saat kalah jumlah. Binatang buas ini cukup pintar." Nuh tidak keberatan mengungkapkan sebagian informasi. Semakin sedikit mereka memikirkannya, semakin mereka akan menganggapnya sebagai binatang yang cerdas daripada yang memiliki warisan garis keturunan. Nuh berhati-hati tentang kualitas itu. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Munculnya warisan bloodline adalah peristiwa yang sangat tidak biasa sehingga sebagian besar pembudidaya bahkan tidak mempertimbangkannya. Banyak yang bahkan tidak tahu tentang keberadaan sesuatu seperti itu. Juga, kelompok Daniel terlalu fokus pada rekan mereka yang sudah mati untuk mengevaluasi kecerdasan binatang itu. Suara merangkak mulai bergema di area tersebut yang membuat para pembudidaya menoleh untuk mencari sumber kebisingan itu. Banyak cacing penggali di barisan manusia dapat dilihat mendekati posisi mereka dari segala arah, dindingnya transparan, tidak sulit untuk melihat ratusan binatang ajaib datang ke mereka. Apakah mereka akan melarikan diri atau akankah mereka bertarung? Nuh sedang menunggu reaksi mereka untuk memutuskan langkah selanjutnya. Dia tidak takut dengan kawanan binatang ajaib, bagaimanapun juga mereka lemah, hanya sebagian kecil dari mereka yang berada di peringkat ketiga. Namun, cacing peringkat 4 telah mengungkapkan dirinya cukup menantang. Nuh tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk membunuhnya, dan itu tanpa menambahkan penghalang dari binatang yang lebih lemah. Nuh telah memilih untuk melawannya karena kekuatan pertempurannya yang dianggap lemah tetapi kenyataannya berbeda.
Aku butuh bantuan mereka untuk membunuhnya. Aku hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat untuk mendapatkan klaim atas tubuhnya. Vance, bisakah kamu bertarung? Daniel berbicara lagi kepada Nuh. Ya, tapi aku butuh waktu untuk pulih. Nuh menjawab saat matanya bersinar dengan cahaya dingin. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Juga, karena situasinya, tampaknya kelompok Daniel masih belum menyadari bahwa dia telah bentrok dengan makhluk peringkat 4 dan masih hidup. Tapi aku mungkin akan dipaksa untuk mengungkapkan kekuatan tubuhku. Saya tidak tahu kekuatan Daniel yang sebenarnya, tetapi tidak mungkin jauh dari saya dan Troy pasti tidak memiliki tubuh peringkat 4. Saya kira itu akan tergantung pada bangsawan lain untuk menebus perbedaan kekuatan. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan cukup. Nuh telah melihat banyak binatang peringkat 4 mati berkat kelompok berburunya. Mereka adalah makhluk yang menakutkan, memiliki daya tahan yang tampaknya tak ada habisnya. Butuh perencanaan yang hati-hati dan upaya bersama dari 6 pembudidaya dengan tubuh peringkat 4 untuk membunuh satu dengan aman, sementara mereka kekurangan jumlah dan kekuatan dalam situasi itu. Daniel mengangguk kepada teman-temannya dan melompat ke area di mana pemimpinnya berada. Milo dan Troy mengikuti di belakang. Milo dan aku akan melawan pemimpin. Troy, kamu jaga kelompok sampai Vance datang membantumu. Kekuatan kita tidak banyak tapi cacing penggali lemah, kita mungkin memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam teman kita jika kita bertarung bersama. Daniel memerintahkan dan mengayunkan pedangnya. Milo berdiri di sampingnya dan menjaga dirinya sendiri. Troy menelan ludah dan membalikkan badannya untuk menghadapi gerombolan cacing yang datang. Para seniornya harus fokus sepenuhnya pada pertempuran mereka, dia harus mencegah binatang apapun mengganggu mereka. Pemimpin berdiri diam, kawanannya tiba dan luka dangkal yang ditimbulkan Nuh telah sembuh saat itu, ia kembali dengan kekuatan penuh. Juga, semua penyusup telah berkumpul di satu tempat, itu adalah saat yang tepat untuk menggunakan kekuatan penuh dari kawanannya. Kemudian, pertempuran dimulai. Milo menebas udara dengan pisaunya, menciptakan tebasan angin yang cepat dan tepat yang terbang langsung ke kepala pemimpin. Itu adalah paku Kamaitachi peringkat 4. Nuh mengenali seni bela diri dari posisinya yang aman. Dia menatap pertempuran dengan penuh perhatian untuk memutuskan apakah mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan binatang itu. Daniel mengeksekusi beberapa bentuk rumit dengan pedangnya yang bersinar dengan cahaya putih yang menciptakan garis-garis tajam di udara. Dia kemudian berhenti dan menebas untuk terakhir kalinya untuk meluncurkan garis itu ke arah pemimpin. Tebasan angin transparan dan garis putih menghantam tubuh cacing peringkat 4, menimbulkan banyak luka dangkal di seluruh tubuhnya. Kerusakan yang mampu mereka lakukan cocok dengan yang dimiliki Nuh. Aku perlu menggunakan mantraku jika kita benar-benar ingin membunuhnya, kata Daniel. Milo masih penyihir peringkat 1, mantranya hanya bisa menandingi kekuatan seni bela dirinya atau sedikit lebih lemah, tidak ada gunanya membuang energi mental untuk mereka. Milo mengerti arti di balik kata-katanya dan pergi ke posisi barisan depan, meluncurkan lebih banyak tebasan angin ke arah pemimpin. Namun, Worm peringkat 4 sudah selesai menunggu. Setelah menguji kekuatan lawannya, dia mengompres tubuhnya seperti pegas logam dan menembak ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Mata Milo melebar melihat serangannya dihancurkan oleh serangan cacing yang melompat ke arahnya. Namun, saat keduanya hendak berbenturan, sebuah bola yang terbuat dari cahaya putih muncul di antara mereka. Bola itu kemudian meledak,
melepaskan gelombang kejut yang mengirim kembali cacing itu beberapa meter dan menciptakan banyak luka yang dalam tapi kecil di sekujur tubuhnya. Milo, sebaliknya, tidak terluka dan menoleh untuk melihat pembudidaya di belakangnya. Daniel tersenyum padanya saat dia memakan pil untuk mempercepat produksi energi mentalnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 240 Siluet. Efek dari mantra yang baru saja Daniel gunakan sungguh luar biasa. Tidak hanya mampu menghentikan serangan pemimpin, tetapi juga mampu menimbulkan beberapa kerusakan nyata padanya. Tidak destruktif seperti bentuk iblis saya, tetapi mampu membedakan sekutu dari musuh dan tampaknya tidak menghabiskan energi mental sebanyak itu, benar-benar mantra yang layak untuk elemen cahaya. Juga, Daniel telah menjadi penyihir peringkat 2, dia pasti adalah pemimpin generasinya. Nuh menilai dari posisinya di dalam tembok. Namun, bahkan 10 dari mereka tidak cukup untuk menjatuhkan pemimpinnya. Cacing peringkat 4 segera pulih dari benturan dan menerkam lagi kedua bangsawan itu. Namun kali itu ditujukan untuk Daniel. Daniel tidak ragu-ragu dan meluncurkan bola putih lain yang menghentikan lagi serangan pemimpin dengan ledakannya. Aku akan mengisi ulang energi mentalku dengan pilku, ayo serang selagi sibuk memulihkan diri dari ledakan. Perintah Daniel, menciptakan banyak garis putih yang menabrak cacing peringkat 4. Milo melakukan hal yang sama, meluncurkan lebih banyak tebasan angin ke binatang itu. Pemimpin cacing penggali menderita lebih banyak luka dan mencoba lagi untuk menyerang para pembudidaya tetapi bola cahaya lain mengirimnya kembali. Tidak dapat bereaksi terhadap rangkaian serangan lain yang menghantam tubuhnya. Moral kedua bangsawan meningkat saat mereka terus menggunakan taktik itu. Namun, setelah lebih dari 6 mantra digunakan, kelemahan strategi itu ditunjukkan kepada mereka. Pemimpinnya dipenuhi luka tetapi mereka sebagian besar dangkal dan dangkal, tidak satu pun dari mereka yang diciptakan dengan seni bela diri mereka pernah melampaui lapisan otot di bawah kulitnya. Hanya mantra Daniel yang bisa meninggalkan beberapa luka abadi, tetapi bahkan itu hanyalah luka kecil dibandingkan dengan permukaan tubuh binatang itu. Jelas bahwa mereka harus mengubah strategi. Daniel memiliki bekas keringat di dahinya, tetapi dia tidak ragu untuk menggunakan mantra yang berbeda setelah bola cahaya ke-8 meledak. Dia menutup matanya dan cahaya pucat menyelimuti sosoknya. Cahaya menjadi lebih padat, menyembunyikan wajahnya dan hampir membutakan semua orang di ruangan itu. Kemudian, cahaya itu terpisah dari tubuhnya, menciptakan siluet bersinar yang berdiri diam di depannya. Aku hanya bisa menggunakan yang ini setelah mengumpulkan sinar matahari sepanjang hari. Aku khawatir kita mungkin mempertimbangkan untuk melarikan diri jika mantra ini tidak bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Milo bertanya setelah meluncurkan serangkaian serangan lagi ke arah pemimpin. Tusuk senjatamu dalam cahaya. Itu akan memperkuat pisaumu tapi kamu akan dipaksa bertarung dalam pertempuran jarak dekat untuk melihat efeknya. Aku akan menangani sisanya. Milo mengangguk dan membenamkan pisaunya ke dalam siluet cahaya sebelum menembak ke arah cacing yang sedang pulih. Pemimpin telah mengerti bahwa ada sesuatu yang berubah sehingga menggunakan waktu itu untuk fokus pada penyembuhan. Itu tidak perlu berurusan secara pribadi dengan dua pembudidaya, itu hanya harus menggunakan keunggulan tubuhnya untuk melelahkan mereka secara perlahan. Juga, paketnya telah tiba saat itu. Ratusan cacing penggali di jajaran manusia keluar dari berbagai terowongan ruangan. Mereka langsung menerkam setiap manusia yang mereka lihat, perintah mereka jelas. Cacing mulai menghujani ruang bawah tanah, untuk sesaat menghentikan serangan Milo dan Daniel.
Troy tahu bahwa inilah waktunya untuk bertindak. Dia menciptakan dua rubah yang terbuat dari api yang berlari di langit-langit ruangan, menyebarkan kehancuran mereka di pintu keluar setiap terowongan. Puluhan cacing mati dalam sekejap. Mantra penyihir peringkat 1 lebih dari cukup untuk menangani binatang buas yang lemah itu. Namun, lebih banyak cacing terus berdatangan, dan rubah api perlahan dikonsumsi untuk menanganinya. Troy sudah memiliki ramuan di tangannya yang dia teguk sebelum membuat dua rubah lagi. Mantra ini kuat. Rubah dapat dipindahkan sesuka hati dan mereka akan terus membakar semua yang ada di jalurnya sampai apinya habis. Saya yakin itu salah satu mantra terkuat dari elemen api. Penilaian Nuh tidak jauh dari kebenaran. Mantra Troy sangat kuat, keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari akademi. Satu-satunya masalah adalah bahwa lautan kesadaran Troy masih berada di peringkat pertama, tidak hanya tidak dapat menangani penggunaan mantra yang berlarut-larut. Tetapi bahkan efek mantra itu sendiri terbatas pada peringkat manusia. Namun, Daniel dan Milo diyakinkan melihat rekan mereka merawat kawanan itu dan melanjutkan serangan mereka terhadap pemimpin. Cedera dangkal yang sebelumnya mereka timbulkan padanya telah sembuh dalam jeda singkat itu, hanya luka kecil yang disebabkan oleh mantra Daniel yang masih terlihat di tubuhnya. Milo melompat ke pemimpin, pisaunya bersinar dengan cahaya putih. Makhluk peringkat 4 itu memampatkan dirinya dan menerkam Daniel, tidak peduli dengan manusia lain yang mendatanginya. Namun, serangan Milo ternyata lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Milo melakukan gerakan cepat, senjatanya hampir menghilang saat menyayat tubuh sang pemimpin. Seni bela dirinya menekankan kecepatan dan ketepatan, serangannya sangat cepat. Pisau itu menusuk kulit cacing dan menusuk ototnya, berhenti hanya ketika menyentuh tulangnya. Juga, cahaya pada pisau tersebar di dalam tubuhnya, membakar semua yang dilewatinya sebelum dikonsumsi. Pemimpin itu melepaskan pekikan keras tetapi tidak bisa menghentikan momentumnya, berbenturan dengan siluet putih yang segera dipindahkan oleh Daniel di depannya. Mantra Daniel bertahan, itu memblokir muatan cacing dan membakar daging yang menyentuhnya, membuat cacing itu mengeluarkan teriakan keras lainnya. Kemudian, Daniel menebas dengan pedangnya. Senjatanya melewati siluet dan menutupi dirinya dalam cahaya sebelum menimbulkan luka yang dalam pada pemimpinnya. Makhluk peringkat 4 terpaksa mundur, kekuatan mantra baru Daniel telah melampaui semua harapannya dan perlu merencanakan pendekatan lain. Pada saat itulah ia menyadari bahwa cahaya di dalam siluet telah sangat redup.